Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri, dan tentunya kali ini kita masih membahas tema terkait dengan pembinaan sepak bola di Bengkulu. Nah, kalau kita bicara terkait sepak bola di Bengkulu, bagaimana tadi kolaborasi ini dibutuhkan gitu antara pemerintah dan juga semua stakeholder yang terlibat gitu ya. Nah, kalau untuk bibit-bibit unggul di Bengkulu, katakanlah memang potensi juga luar biasa. Dukungan dari orang tua ini seperti apa? Apalagi ini untuk usia dini gitu ya. Gimana nih Bang Damisi? Iya, kalau untuk dukungan orang tua di tingkat usia dini itu sudah sangat bagus sekali, Bang. Jadi misalnya seperti yang terakhir yang disukseskan oleh Pak Ketua ini Piala GAN misalnya kan. Orang tuanya datang, datang ikut semua, orang tua, bapak ibunya datang, bahkan ada yang bawa neneknya juga. Datang sekeluarga gitu. Datang, iya. Jadi ini salah satu bentuk support kepada anak-anak mereka yang tampil di usia 8 tahun, 10 tahun, ada yang dari mana, ada yang dari Kaur datang ke stadion, penuh stadion. Jadi kan ini kan satu bentuk semangat dari orang tua. Nah, tinggal lagi sebenarnya kita asosiasi dalam hal ini juga yang membidangi Dinas Pemuda Olahraga, KONI, pemerintah daerah, tinggal lagi memberikan apresiasi yang seperti Abang tadi katakan. Apresiasi ini sebenarnya sudah dilaksanakan, misalnya anak yang bagus sudah main di tingkat perpon misalnya, bisa untuk mengikuti seleksi misalnya polisian gitu kan atau TNI gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus kita pikirkan, atau misalnya masuk universitas gitu kan. Nah, ke depan memang itu sudah kita pikirkan juga, Bang Riko. Nah, terbalik kepada support orang tua ini sebenarnya di samping asosiasi orang tua, kami ini menjembatani. Misalnya anak orang tua semangat nih, kita mau kirim anak seleksi nih, seperti kemarin anak Indonesia Muda ke Lampung gitu kan. Ya kita support, kita kasih surat, Pak Ketua langsung tanda tangan nih, ayo berangkat. Padahal sampai ke sana itu ya seleksi baru nyampe informasi sekarang, udah kecapean kan datang ke sana kan. Nah, jadi maksud kita kan hal-hal yang seperti ini orang tua sendiri yang ibarat yang mau. Jadi di Bengkulu saya yakin yang hobi main bola itu pasti orang tuanya hobi main bola. Ada juga yang orang tuanya nggak hobi tapi anaknya jadi ikut-ikutan hobi kan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi sudah sangat bagus sekali. Jadi luar biasa kalau bicara saya dengan dukungan dari orang tua gitu ya. Kalau dari Bang Heri sendiri seperti apa melihat untuk di Bengkulu, katakanlah usia dini tadi, orang tua mendukung anaknya untuk bisa berprestasi di sini? Ya saya rasa untuk masing-masing orang tua ya, setiap ada turnamen usia dini itu banyak gitu. Malah ya mereka lebih heboh daripada penonton-penonton lain, terutama ibu-ibunya, karena ya daripada mereka di rumah main gym, mendingan sepak bola gitu, mendingan ikut latihan. Dan memang saya lihat pun juga ya seru gitu, mungkin lihat anaknya kan bermain di situ, pada saat menggolkan dia ada seru-serunya lah gitu, orang tua itu kan. Ya, katanya sangat mendukung orang tua yang ada di Bengkulu ini. Ya, kegiatannya positif gitu ya. Betul, ya. Jadi anak-anak ini tidak hanya mungkin berkegiatan di luar yang nggak jelas, tapi orang tua juga mendukung karena kegiatannya jelas dan positif. Apalagi tadi menarik tadi Bang Damisi sempat menyampaikan bahwa justru dari prestasi-prestasi olahraga ini banyak yang membawa mereka untuk bisa lolos polisi, TNI gitu ya. Kemudian ada yang mungkin masuk ke kampus dengan jalur prestasi dan lain sebagainya. Ini artinya banyak dampak-dampak yang mungkin bisa didapatkan oleh teman-teman pemain ini. Nah, kalau bicara terkait dengan perkembangan atau mungkin dari melihat persatuan sepak bola di Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun, untuk di tahun 2025 ini sebetulnya apakah sudah ada rencana-rencana ke depan untuk 5 tahun ke depan nanti seperti apa gitu, Bang Nabi? Iya, di samping kita melaksanakan program PSSI, yang program PSSI ini sudah wajib bagi kita, karena ada seperti inilah Suratin 13, 15, 17 tadi, Pertiwi dan 34, nanti Pak Ketua sudah akan melaksanakan program kerja kita pelatihan, kursus pelatih, lisen D, C, dan wasit, terus ada meskom, istilahnya ada pengawas pertandingan dan untuk pengawas wasit. Nah, ini sudah kita rancang setelah Lebaran, insya Allah
Jika tidak ada lagi halangan nanti kita akan ini buka pendaftaran kembali untuk bagi masyarakat Bengkulu yang memenuhi kriteria untuk ikut dari ujung Kaur sampai Muko-Muko mendaftarkan nanti ke Asprofes Bengkulu. Nah, di samping itu program semacam pelatihan-pelatihan bersama berkolaborasi dengan Dispora juga akan kita coba jalin. Ada yang bisa kita laksanakan. Terus ada insyaallah nanti ada pekan olahraga Porprov, pekan olahraga provinsi dan sepak bola juga ada. Nah, jadi kita akan menyesuaikan semua yang kegiatannya ada hubungannya dengan kita. Terus kita SDM-nya mengirim wasit keluar untuk karena kita itu sebenarnya karena wasit ini kurang terlalu terdengar Bang. Jadi sebenarnya wasit kita sudah banyak yang untuk memimpin di tingkat nasional, baik itu di Liga 3 sekarang kan, kemarin di PON ada yang dipanggil wasit-wasit kita, terus ada yang di Elite Pro kompetisi U16 dan 18 sudah sering berangkat wasit-wasit kita Bang. Iya, artinya ini wasit-wasit kita juga luar biasa gitu ya, berperan untuk sepak bola di Bengkulu gitu ya. Nah, kalau bicara terkait dengan mungkin strategi yang dilakukan gitu untuk teman-teman pemain sendiri, apakah program-program latihan yang dilakukan ini sudah cukup efektif untuk di Provinsi Bengkulu? Ini program latihannya seperti apa gitu Bang? Apakah ada latihan per minggu atau dalam hari ini atau minggu per hari, seperti apa program-program latihan dilakukan untuk pemain-pemain Bengkulu? Heri mungkin. Ya, jadi terkait masalah program pelatihan itu memang para masing-masing pelatih ya, itu memang sering saya sampaikan dengan pelatih, terutama yang pada saat melatih usia dini untuk memberikan program-program sesuai dengan teknik permainan sepak bola. Artinya jangan pas anak-anak tuh begitu masuk ke lapangan langsung suruh main, langsung suruh game gitu. Ya, mereka para pelatih itu harus berinovasi, harus mencari bahan untuk sebelum game itu dia harus latihan apa dulu. Gitu. Ya, seluruh pelatih harus seperti itu. Kalau semua anak-anak hanya disuruh game-game saja, itu tidak akan nampak kualitas pemainnya. Karena saya sendiri mengalami seperti itu dari sejak saya dulu masuk SSB, saya sampai senior. Ya memang harus anak-anak itu dilatih, ada program-program dari pelatih, dia harus berinovasi, dia harus memiliki wawasan yang luas terkait masalah teknik bola, masalah penguasaan bola untuk anak-anak gitu. Untuk senior itu apa latihannya, porosnya seperti apa. Kalau pelatih tidak punya inovasi, kemudian tidak ada ide, tidak mengetahui ini kekurangan pemain itu apa, kelebihannya apa, ya otomatis pemain itu dia akan berkualitas. Kalau cuman hanya main latihan cuman game saja ya tidak akan ada kemajuan bagi kualitas pemain itu. Kalau untuk standarnya sendiri, kalau dari PSSI ada standar sendiri Pak? Untuk latihan-latihan itu standarnya seperti apa? Mungkin dari Bang Davisi. Iya, kalau dari PSSI itu kan memang sudah ada kurikulum namanya Bang. Kurikulum Pilenesia itu, filosofi sepak bola Indonesia namanya, disingkat Pilenesia. Nah, itu ada namanya di tingkat usia dini, itu di tingkat 7 sampai 12 itu istilahnya ada main belajar. Jadi anak-anak usia dini itu kan suruh main. Tapi di dalam itu seperti kata Pak Ketua tadi, jadi walaupun bahasanya kurikulum itu main belajar, di samping itu bukan mereka kita kasih bola suruh main. Nah, itu di tingkat usia dininya. Terus ada istilahnya itu di tingkat kelompok belajar di U13 sampai U16. Nah, jadi istilahnya ini main belajar. Kalau istilahnya itu BMB. Nah, terus di tingkat 17 ke atas itu sudah prestasi. Jadi mulai di usia 17 lah sebenarnya mereka itu di usia prestasi Bang. Nah, itu sudah kurikulumnya di situ misalnya di tingkat D, pelatih D. Nah, ketika para pelatih ini kursus D yang selama 1 minggu itu diberikan bagaimana cara passing yang bagus, dribbling yang bagus, heading yang bagus. Nah, seperti kata Pak Ketua tadi, sebenarnya ketika mereka sudah mendapatkan ilmu itu, nggak bisa cukup itu aja. Mereka harus berinovasi, karena pelatih-pelatih itu inovasinya itu. Jadi pelatih hebat itu inovasinya itu. Kalau sekedar menerima kurikulum, dan kurikulum kita itu sudah bagus, dan diakui oleh FIFA. Dan salah satu kurikulum yang dipakai itu kurikulum kita, Indonesia. Di samping Brazil, kalau nggak salah itu Jepang, salah satunya. Nah, jadi
kita sudah diakui. Nah, teman kan nggak bisa itu. Nah, jadi standar kurikulum itu nanti misalnya ketika C, pelatihannya lama lagi nih, 2 minggu. Nah, dapat itu baru kita praktekkan di SSB. Jadi anak-anaknya harus dikelompokkan juga sebenarnya. Jadi SSB itu sekolah bukan seluruh anaknya digabung, ada kelasnya juga. Ada kelas 7 misalnya sampai 7, 8. Terus ada 9, 10 gitu. Nah, ada 11, 12. Nggak bisa karena kekuatan kaki, tulang kaki itu beda-beda. Kalau misalnya kita suruh anak 10 main sama anak U8, ini kalau benturan nanti bahaya, Bang. Nah, jadi kurikulum ini sebenarnya sudah sangat bagus sekali. Namun demikian, terkadang seorang pelatih sudah balik dari kursus simpan semua itu, ngimprovisasi sendiri, pokoknya bagaimana caranya menang. Nah, ini sebenarnya yang kita belum pas. Jadi seperti kata Pak Ketua tadi, sebenarnya bagaimana di dalam konsep bermain sambil berlatih itu sebenarnya yang paling penting. Nah, walaupun sudah ada standar gitu ya dari PSSI sendiri sudah ada standar latihannya, tapi juga ada inovasi gitu ya. Ada inovasi dari masing-masing pelatih. Karena ini mungkin yang bisa membawa perubahan-perubahan mungkin kalau perlu lebih baik gitu ya, Pak. Oke, ya mungkin singkat saja Pak, mungkin dari Bang Heri sendiri apa harapan ke depannya untuk sepak bola Bengkulu? Ya, harapan saya ke depan untuk sepak bola Bengkulu ini ya bisa kembali kepada masa-masa jayanya Bengkulu pada saat di Perserikatan. Nah, untuk itu ya kita perlu dukungan dengan masyarakat dan juga pemerintah. Gitu. Tanpa adanya dukungan masyarakat dan pemerintah ya kita pun juga tidak apa-apa. Kita hanya sebagai pelaksana dengan kawan-kawan berusaha untuk gimana caranya bisa meningkatkan ya kualitas pemain lah. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Heri, terima kasih banyak Bang Damizi sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, terkait dengan pembahasan kita kali ini, pembinaan sepak bola Bengkulu. Mari kita bersama-sama untuk mendukung, kita berikan support, terutama mungkin untuk anak-anak usia dini yang mungkin sudah memiliki hobi, untuk orang tua bisa memberikan support agar mungkin bisa dilatih mungkin bersama dengan teman-teman dari PSI. Kita berharap nanti ke depan sepak bola Bengkulu bisa lebih baik dan mungkin bisa membawa perubahan dan prestasi yang lebih baik ke depan. Dan akhirnya saya Afriko Zuri, mewakili seluruh kerabat kerja dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.